Masa bayangkan ada kiai nasihati calon, nasihati pemerintah atau presiden yang jadi atau orang yang dia dukung dan dia salah. Nasihatinya kan gini jadinya. Kamu nggak boleh dong ngomong gitu. Masa begitu? Saya nggak bisa bayangkan. Iya. Mestinya kalau itu kiai kan ya tegak dan ngomongnya kalau perlu sami itu nggak boleh itu. Jangan kayak gitu, itu merusak. Itu kira-kira begitulah. Dan ya hari ini banyak kita didiskreditkan PBNU ke-1, ke-2, ke-3 enggak ada. Saya orang pengurus harian di Khatib Suriah dan kita tidak ada keputusan rapat atau surat yang resmi untuk memilih 1, 2, 3 tidak ada. Kita nggak ikut-ikutan. Ini saya ingatkan, ini mau konbes, kesempatan untuk menunjukkan bahwa NU itu netral, NU itu nggak ikut-ikutan. Ini kesempatan, jangan malah ini konbes dipakai untuk yang enggak. Karena kita ini kalangan santri, yang didahulukan santri itu kan ilmu. Yang didahulukan santri itu adab, ibadah. Itu mestinya yang jadi core utama mereka menentukan pilihan yaitu. Jangan sampai urusannya itu urusan receh-receh. Itu bahaya kalau itu. Yang jadi program kerjanya presiden. Iya. Jadi artinya bukan haluan dari negara. Tidak ada kesinambungan, continuity tidak ada. Betul. Kita punya lembaga negara itu nggak ada lembaga tertinggi negara. Oh iya. Seperti dulu kita punya MPR. Nah di MPR juga. Ini MPR juga MPR yang aneh kan? Bener kan lo yang bilang kan? Iya. Memang MPR yang aneh. Saya nggak merasa apa ini fungsinya MPR yang sekarang. Iya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Kami datang di sebuah tempat yang sangat menyenangkan dan kayaknya ini nanti akan viral. Namanya Cafe Raya. Tulis saja nanti di Google Map, tapi belum grand launching ini. Tapi saya kira ini tempatnya sangat menyenangkan. Kita bisa melihat view 360 derajat penuh dengan pemandangan yang sangat indah, tentram lah di sini ini. Ya. Dan yang lebih menyenangkan lagi bagi saya bisa akhirnya bertemu dengan sosok yang saya kagumi, seorang alim sekaligus politikus, Kiai Haji Dr. Hilmi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Putut. Ya. Waduh, saya terima kasih loh Gus. Saya yang matur nuwun. Diberi kesempatan, saya bisa enggak lah ini. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren terbesar di Yogyakarta, yaitu Pondok Pesantren Krapyak, di mana kalau saya sebut Krapyak itu top of mind-nya tentu saja selain pendirinya adalah Kiai Haji Ali Maksum ya. Adalah Gus Dur. Nah, kita mau ngobrol dulu soal pesantren Krapyak ini. Ya. Gus, bisa dijelaskan pesantren Krapyak itu dulu berdirinya gimana sih? Iya, Krapyak didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Munawir. Oh, Muhammad Munawir ya. Tahun 1909. Iya. 1900. Beliau pasca belajar kepada guru-guru di Jawa, antara lain Kiai Soleh Darat Semarang ya. Kiai Khalil di Bangkalan. Beliau kemudian dapat beasiswa ke Timur Tengah oleh Sri Sultan Jogja. HB ke-7 apa 8. Ya. Bersama dengan Kiai Darwis. Kiai Darwis itu Kiai Ahmad Dahlan. Iya. Bareng gitu ya? Ya, bareng. Ya, jadi di sana bareng. Saya tidak tahu mulai barengnya itu mulai dari Semarang apa tidak. Artinya pertemuannya di Semarang kemudian sama-sama dikirim ke Mekah. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan juga nyantri di Kiai Soleh Darat ya? Ya, Semarang ya. Dan waktu itu saking akrabnya barangkali salah seorang istri dari Kiai Ahmad Dahlan adalah adik kandung Kiai Munawir.
Wah, berarti Muhammadiyah sama Kerapia itu, wabil khusus Kerapia itu sangat dekat. Tapi itu tuh barangkali belum ada Muhammadiyah. Belum ada ya, Iya. belum ada. Dari sisi dzurriyah maupun dari sisi nasab keilmuan. Iya. Dari segi nasab keilmuan sama-sama muridnya Kiai Ahmad Kiai Dahlan ya. Kiai Soleh Darat. Ya Kiai Soleh Darat. Ya, Kiai Ahmad Dahlan sama-sama. Kiai Nggih. Munawir. Iya. Kemudian mulai ditempati itu 1911. Langsung di Kerapia. Ya, di Kerapia. Beliau dari Mekah, kemudian ke Kauman dulu, kemudian ke Gading, baru ke Kerapia. Kerapia. Iya, Kalau di Kerapianya itu berarti tahun 1911 11. itu. Iya. Oh. Iya. Dan beliau ini mendirikan pondok pesantren khusus Al-Quran. Dan waktu itu, ya Kerapia ini satu-satunya pesantren Quran. Ini menurut penelitian di Asia Tenggara, itu nomor 1 yang khususnya hanya Tentang Quran. Al-Quran. Iya. Sampai sekarang ya, Gus? Sekarang kan sudah macam-macam sudah macam-macam lembaga dan aktivitasnya ya. Tapi kalau orang mau belajar Al-Quran itu salah satu pusatnya Ya, di di Kerapia sampai sekarang masih kita lanjutkan seperti waktu pendiriannya pertama. Al-Quran tetap menjadi core dari Pondok Pesantren Kerapia. Ya. Kalau jenengan berarti ke atas itu siapa? Ini Saya ini buyut. Ya, saya generasi keempat ya. generasi keempat. Iya. Cicit berarti. Iya, buyut. dari Cicit Kiai- ya. Kiai Munawir. Munawir. Ya. Tapi ada darah lasem. Ya, jadi Kiai Muhammad Munawir salah satunya punya menantu Kiai Ali Maksum. Nah, itu mbah saya. Itu dari kamu Iya. saya. Iya. Jadi mbah saya itu. Kemudian ibu saya putrinya Kiai Ali Maksum. Ya. Oh. Abah saya Allahyarham Bapak Muhammad Hasbullah dari Jepara. Nah, beliau nyantri di Kerapia kemudian dapat ibu saya. Berarti ini secara genetis khas Pantura. Yang tinggal di Jogja. Tapi panturannya Jepara, beda dengan Rembang. Lasem kan Pantura sih. Bapak saya Jepara. Ya. Jepara ya. Gus Hilmi ini dari sebelum itu berapa sekarang jumlah santri di Kerapia? Santri di Kerapia kira-kira 5.000 ya. Dan Kerapia hari ini sudah berkembang sekian banyak institusi dan ya kira-kira 5.000. 5.000. Ya. Ya, sangat tua dan Iya. haulnya paling ramai kalau sedang ada haul Acara ya. Iya. Itu berarti ada berapa haul di situ, Gus? Tiap Ya, yang tahun? utama pendiri ini, haul pendiri Haul bersama Kiai dengan Munawir. para masyayikh kalau kita sebut para sesepuh di situ ya. Ya kemudian ada keluarga karena banyak sudah generasi keempat, ya banyak keluarga yang juga kiai-kiai itu juga di hall itu, tapi itu lebih khusus ya. Iya. Kalau hall yang besar ya Mbah Munawir itu Munawir. saja. Lalu panjenengan bagaimana mengalami masa pendidikan? Kan akhirnya kemudian kuliah juga di Sudan dan Ya, kemudian mengambil doktor di Malaysia. Ya saya produk asli Kerapia. Iya. Jadi saya sejak SD di Dinia. Jadi SD kemudian sorenya Dinia, Iya. kemudian Madrasah Thanawiyah, Madrasah Aliyah. Kemudian di IAIN Sunan Kalijaga, ya, Iya. Fakultas Usuluddin ya. Usuluddin jenengan. Ya, jurusan tafsir hadis ya. Kemudian S2 itu ke Sudan. Di Sudan kalau boleh tahu belajar apa? Saya belajar bahasa. Ya, Oh. karena waktu itu dapat beasiswanya mestinya ke tafsir juga. Tetapi karena waktu itu problem masuknya itu masih lama sehingga kita ambil yang cepat bahasa. Ya, kebetulan yang terbuka lowongannya waktu itu bahasa. Ya. Kalau belajar di sana sebetulnya kalau dari Kerapia itu mengalami kesulitan nggak, guys? Alhamdulillah enggak, karena secara dasarannya itu yang pentingnya itu adalah bahasa Arab dan secara dasaran alhamdulillah kita punya bekal yang cukup sehingga di sana kita nggak ada kesulitan lah. Buktinya kita ya
nilainya juga oke-oke aja, nggak hair, nggak ini ya. Ya. Bisa mengikuti, bisa bertanya di kelas, itu kan penting juga ya. Soalnya gini, ini nggak usah urusan di yang kuliah di luar negeri, ini di dalam negeri. Saya kan banyak ketemu teman-teman muda dari pesantren-pesantren besar. Terakhir saya ketemu dengan misalnya santri dari Gus Koyum Lasem, ya, Kiai Haji Koyum Lasem, 6 tahun mondok di situ, ngambil IAIN di Surabaya. Wes kok gak sinau Mas. Lu yang angel ning pondokku. Enggak gitulah, enggak bagus juga. Ya paling mengikuti rutinitasnya yang agak keteteran. Cuma kalau ilmunya katanya lebih susah waktu di pondok katanya. Tapi kalau di Sudan kan mungkin beda. Iya, maksudnya gini, karena dasarannya itu sama bahasa Arab, jadi ya ilmunya sama. Jadi pengantarnya bisa kita ikuti, alhamdulillah. Artinya kemudian biasa aja lanjut gitu ya. Lalu jenengan doktoralnya ada di Malaysia. Di Malaysia. Di mana dan ngambil apa? Universitas Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan Malaysia. Saya juga ambil tafsir hadis, tafsir apa? Quran Sunnah namanya di sana. Ya, Islamic Studies, jurusannya Quran Sunnah. Ya. Kalau Anda ngajar di Krap ya, kan masih pasti ngasih ngajar. Saya masih ngajar sampai sekarang ngajar. Masih ngajar nih. Walaupun beliau adalah anggota DPD, masih tetap berkhidmah di pesantren leluhurnya. Karena kalau orang pesantren itu Gus, ngajar itu adalah ibadah utama. Itu gimana sih? Iya, nyambinya di situ, di Senayan. Ibaratnya mohon maaf tadi. Iya. Tapi artinya tugas utamanya mengajar kan? Mengajarnya masih. Jadi saya karena darahnya itu darah guru, jadi kita di mana-mana ngajar ini. Gus, saya orang awam dan penonton saya kebanyakan juga orang awam. Salah satu yang sering saya dengar dari Anda itu adalah soal burdah. Iya. Bisa jelaskan apa itu burdah dan apa itu di amalan atau apa gitu? Iya. Monggo. Jadi burdah bacaan sholawat, isinya pujian-pujian kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad, sama dengan berjanji, sama dengan dibai, itu burdah. Tetapi burdah ini luar biasa karena diapresiasi oleh mayoritas kaum muslimin di dunia. Ini burdah. Karena kajian sastranya luar biasa, saya sangat menikmati ibaratnya kajiannya, sehingga menarik. Saking hebatnya sering dihafalkan itu burdah. Itu karya dari Imam Al-Busiri. Al-Busiri. Beliau Imam Busiri, beliau di Iskandaria. Ininya ya, wafatnya di Iskandaria, dimakamkan di sana. Ini burdah, ya. Itu kitab sholawat berarti? Sholawat, ya. Tapi puitis ya kononnya? Puitis, Saya kan nggak ngerti bahasa Arab soalnya. Puitis ya. Jadi konon Imam Busiri ini katakanlah waktu itu stroke, dan beliau mimpi ketemu Kanjeng Nabi, kemudian beliau mendapatkan isyarat, sehingga beliau dari situ menulis burdah, mempersembahkannya pada Kanjeng Nabi dan diberi kesembuhan, luar biasa. Iya. Hari ini kalau Mas Butut itu ke Iskandaria, itu tempat makamnya, itu sebelah luarnya ada apotek. Jadi di dalam komplek masjid itu ada apotek bagian luarnya dan bagian dalamnya itu makam. Mungkin maksudnya ada upaya penyembuhan, bisa lahir, bisa batin. Tak tahu. Tapi jenengan kenapa begitu tertarik dengan burdahnya itu? Karena sastrawi itu? Sastra. Saya kajian saya sastra. Meskipun saya jurusannya tafsir hadis, saya S1, S2, S3 nulisnya sastra. Iya. Saya pertama kajian keserasian di dalam ayat Quran, keserasian antar surat. Ya. Kemudian S2 saya tentang retorika Nabi. Jadi bagaimana Nabi itu nggak belajar, nggak ngaji sama guru tertentu, tetapi punya ungkapan-ungkapan kata-kata mutiara yang luar biasa. Iya. Ini kita teliti dan ya alhamdulillah itu. Retorika Nabi atau kita menyebut al-balaghah an-nabawiyah. Itu jadi aspek retorikanya, aspek sastranya, ungkapan-ungkapan Kanjeng Nabi. Ya.
Kemudian di S3 saya juga kajian sastra. Ya. Memang ininya luar biasa. yang saya kitab dasarannya itu Quran atau hadis, tetapi pendekatannya sastra semua. S1, S2, S3. Tapi memang Al-Quran itu Ya. menurut kajian bahasa itu sangat sastrawi. Iya, iya. Kalau nggak sastra, orang Arab nggak mau terima dan orang Arab nggak merasa kalah. Orang Arab itu berarti memang dari dulu mencintai sastra. Iya, mencintai sastra. Walaupun mungkin masih lisan atau gimana? Iya. Jadi zaman itu kan orang Arab sangat mengunggulkan kata-kata. Yang namanya orang Arab dia nggak punya batu untuk diukir, nggak punya kayu untuk dibuat sebagai inilah wahana untuk sesuatu yang dianggap hebat kayak Borobudur, kayak Prambanan gitu. Jadi apa yang kemudian menjadi kehebatannya adalah berkata-kata. Karena itu kita kenal namanya peradaban Arab itu peradaban kata-kata. Hadharatu kalimah. Oleh karena itu Allah menurunkan mukjizat kepada Kanjeng Nabi itu ya yang sesuai dengan zamannya. Zamannya waktu itu kehebatannya kata-kata, maka yang diturunkan mukjizatnya kepada Kanjeng Nabi itu bukan berupa tongkat, bukan berupa apa, tetapi adalah kalam, kata-kata. Dan disitulah orang Arab itu takluk. Ya. Bahkan sempat ditantang ya? Ya ditantang. Kalau, Quran memberikan tantangan kepada masyarakat. Itu. Jadi mukjizat itu selalu disesuaikan dan para dengan sastrawan zamannya. Arab nggak bisa menyaingi walaupun pernah ada uji coba berkali-kali ya. Iya. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Bertahan. Iya. Nah, ini ya kajian jenengan kan anggota DPD. Iya. Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum kita ngomong soal apa sih yang dikerjakan oleh DPD, kok bisa masuk dalam politik itu gimana ceritanya? Saya dosennya, sebelumnya dosen di UIN Sunan Kalijaga. Ya, dan ketika ada pendaftaran DPD, saya diminta oleh komunitas NO lah atau kepengurusan NO di DIY supaya ikut kontestasi, ya kita ikut saja. Ya itu aja, sesederhana itu. Kenapa kok mau? Ya mungkin tantangannya di DPD ya. DPD secara kelembagaan barangkali kewenangannya masih belum tegas, masih tumpul, ya tidak seperti lembaga-lembaga tinggi negara yang lain. Itu yang menjadikan menarik. Ya. Iya. Nah sebetulnya apa sih itu? Ini kan banyak orang bertanya-tanya, apa sih tugas DPD itu? Iya. Secara kelembagaan kan DPD itu muncul dari dulu dalam Undang-Undang Dasar 45 ada namanya utusan golongan, utusan daerah. Tetapi pasca reformasi itu dihilangkan dan diganti dengan apa yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah. Dan Dewan Perwakilan Daerah itu maunya setiap provinsi itu sama. Jadi 4 orang hari ini. Setiap provinsi itu 4 orang. Dan di DPD ini yang hari ini kita lihat semuanya itu adalah utusan-utusan dari golongan, utusan suku, utusan komunitas-komunitas keagamaan, utusan dari organisasi profesi. Ini hari ini isinya DPD. Memang juga ada sih masalah ketika partai-partai itu juga ingin ikut kader-kadernya di kontestasi DPD. Sehingga ada yang dari PDIP, ada yang dari Golkar, dan ada yang dari partai-partai yang lain. Padahal gunanya apa ya? Golongan ya. Mestinya golongan. Golongan mestinya. Ya. Untuk apa? Karena mungkin ya untuk nanti ketika kalau ada apa-apa di MPR sebagai kumpulan DPD dan DPR dengan MPR, dia bisa memperkuat positioningnya. Barangkali begitu. Ya. Gus Hilmi, ini ada pertanyaan yang menurut beberapa akademisi ya sejak lama mengkritisi peran DPD yang semakin hari kok kelihatannya dikerdilkan. Dari sisi kontestasi sama-sama berat. Iya. Dan dari dari perundang-undangan itu sebetulnya kan kuat posisinya. Kenapa kok DPR dengan DPD kok jumpleng sekali? Ya ini pengalaman saya 4 tahun ya. Ini saya juga ngira ternyata kok gini-gini amat ternyata DPD. Astagfirullah. Kok ada lembaga negara kok kayak gini. Dan bukannya tidak usaha, kita usaha. 4 tahun usaha dan memang susah. Karena
positioning DPD itu punya ketergantungan dengan yang lain untuk menjadi lebih kuat. Itu. Saya ingin barangkali mengibaratkan kepada Mas Tutut, pada teman-teman, ibaratnya DPD itu seperti hari ini tentara, TNI. Kalau DPR itu seperti polisi. Oh. Pak polisi. Kalau TNI kan dia jaga kodim aja. Iya. Kalau nggak ada perang itu kan, iya. nggak ada perang itu kan nggak ngapa-ngapain ibaratnya. Nah, kalau polisi itu urusannya banyak, tugasnya banyak, sibuk sehingga meriah lah, makmur lah ibaratnya, gampangnya begitu. Ya, ini yang saya kira harus kita koreksi. Ya, tadi dari segi kekuatan DPD sesungguhnya mestinya itu harusnya kuat. Karena setiap provinsi itu hanya 4. Kalau DPR itu karena berdasarkan orang, banyaknya orang, semakin banyaknya orang, semakin banyaknya perwakilan. Betul. Kalau DIY itu DPD-nya cuma 4, DPR-nya ada 8. Jawa Tengah, Jawa Barat itu DPD-nya masing-masing 4, tetapi DPR-nya bisa 100-an. Jadi untuk jadi anggota DPD, jenengan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu minimal 2 juta suara. Yang vote ke jenengan itu minimal 2 juta suara. Kalau DPR 100.000 suara sudah cukup. Bahkan di beberapa 40.000 ada yang jadi. Ya. Artinya apa? Secara kekuatan peluru aspirasi maunya masyarakat itu besar. Cuma ketika di Senayan kita malah seperti menjadi adik tiri atau iya, heran betul ya. Tapi kewenangan DPD itu sebetulnya apa? Ya kewenangannya kita ini mengajukan undang-undang legislasi. Kita juga berwenang mengawasi, bahkan mengawasi budgeting APBN. Ya. Kemudian mengawasi pelaksanaan undang-undang, utamanya undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, pemekaran apa itu. Kemudian kita juga advokasi lah, itu biasa. Tetapi yang terjadi kewenangan kita ini sangat terbatas. Betul. Bahkan untuk urusan apa ya, kalau mau voting atau apa kan DPD hanya dihitung 4 atau berapa ya, bener nggak? Ya maksudnya gini, itu ya mestinya karena kita secara dukungan masyarakat lebih besar, itu mestinya terrefleksi di tingkat Senayan juga harus lebih besar. Betul. Ya, tetapi ini tidak terjadi. Kita bahkan hanya menyiapkan RUU itu kepada DPR. DPR itu terserah mau dia pakai apa tidak, itu terserah. Sangat berbeda dengan praktek-praktek senat di berbagai negara. Nggak usah jauh-jauh, di Filipina, di Thailand, di Australia. Itu DPD justru kebalikannya. Justru dia, kalau DPR itu membuat rancangan undang-undang, itu kalau senatnya atau DPD-nya setuju jadi. Kalau nggak disetujui oleh senat, nggak jadi itu. Seperti yang terjadi di Amerika. Itu Presiden Trump dianggap bermasalah di tingkat DPR. Ya, ada aksi untuk impeachment pada Presiden Trump. Tetapi kemudian ini dinaikkan ke Senat. Oleh Senat tidak disetujui. Nggak jadi itu impeachment. Pemakzulannya nggak jadi. Artinya apa? DPD di negara-negara ini itu punya daya veto terhadap keputusan DPR. Di sini sebaliknya coba. Ya Allah. Iya. Ini yang menjadi antara lain ya passion kita ini. Kita didhawuhi lagi untuk periode kedua kita akan usaha itu lagi lah. Ya. Jadi Gus Hilmi akan mencalonkan lagi nanti sebagai anggota DPD dan punya amanah untuk memperbaiki kinerja atau kekuatan. Ya kita harus DPD, melakukan penguatan kelembagaan. Dan itu tidak Mas Putut. Kesusahan kita itu kita harus bicara dengan pihak DPR. Yang DPR itu terdiri dari partai-partai. Itu kesulitannya. Saya bukan tidak lakukan, saya pribadi lakukan itu di partai ABC. Saya 3 partai saya lakukan. Ke ketua umumnya, ke sekjennya. Tetapi memang tidak mendapatkan tanggapan, malah seperti ini DPD ini kayak LSM.
Coba lembaga tinggi negara dibuat LSM gitu. Aduh. Idealnya kita Anda punya undang-undang sendiri. Iya. Karena dari awalnya beda DPD sama DPR. DPD itu perwakilan masyarakat. Ya, saya potong dulu. Ya, teman-teman, untuk daerah seperti Indonesia, DPD itu sebetulnya sangat penting. Karena ini golongan. Kita tahu ya, kita terdiri dari sekian banyak suku, sekian banyak golongan, yang aspirasinya kadang-kadang mengaspirasi golongan-golongan tersebut gitu kan Gus? Iya. Nah silakan Gus. Iya mestinya karena ini asalnya kan sudah beda ini, asalnya utusan golongan, utusan suku, utusan agama, komunitas agama, beda dengan ini yang satu utusan partai. Jadi dari awalnya sudah beda, nggak bisa dong kemudian disamakan sehingga untuk bisa itu butuhnya banyak, butuhnya lebih besar. Nah karena itu penghargaannya mestinya itu juga berbeda. Tidak seperti sekarang malah kita seperti di nomor 2 kan. Minimal sejajar lah dengan DPR ya Gus. Ya bukan gitu, artinya mestinya harus ada pembagian kerja kewenangan. Nah, kalau saya ingin gitu contohkan gimana? saya contohkan. Hari ini Pak Putut kita nggak punya garis-garis besar haluan negara. Oh betul. Nah kita usulkan apa yang disebut dengan pokok-pokok haluan negara untuk menggantikan GBHN. Kita sudah siapkan rancang itu PPHN. Ya. Caranya gimana? Caranya DPD itu membahas soal hal-hal umumnya, hal-hal yang lebih besarnya. Nah DPR itu kemudian membuat agenda-agenda atau rincian kegiatannya. Itu kalau itu bisa disinergikan itu sesuatu yang baik. Hari ini Pak Putut kita sebagai bangsa itu nggak punya rancangan kita ke depan dalam jangka menengah, jangka pendek, menengah, panjang. Hasilnya ya kemudian kekhawatiran para presiden kan? Ya yang jadi program kerjanya presiden. Iya. Jadi artinya bukan haluan dari negara. Tidak ada kesinambungan, continuity tidak ada. Betul. Sehingga kalau umpamanya seperti kita lihat ada calon presiden menolak umpamanya IKN, ini kan masalah ini. Padahal sudah jadi undang-undang. Mestinya tidak bisa. Ya itu harus dilaksanakan dulu, nanti ada koreksi atau evaluasi. Iya. Tapi ketika itu sudah jadi undang-undang nggak boleh dong. DPD itu punya hak semacam angket gitu nggak sih? Ada semuanya. Ada semua. Cuma yaitu kalau itu sudah diangkat di tingkat MPR kita jumlahnya 1/3. Dianggap seluruhnya sama. itu. Padahal dari awalnya kan beda. Yang satu butuh 2 juta untuk jadi, yang satu cuma 100.000 sudah cukup jadi. Tapi di sananya jadi satu, di sama. Dikira satu orang satu suara sama, kan nggak bisa. Kalau di DPD setahu saya dianggap kolektif ya, suara kolektif ya. Iya sama lah. Iya kan, suara kelembagaan. Sementara DPR dianggap satu orang. Fraksi itu partai. Ya. Oh iya. Kita juga butuh, kita usul ini serius. Kita punya lembaga negara itu nggak ada lembaga tertinggi negara. Oh iya. Seperti dulu kita punya MPR. Nah di MPR juga. Ini MPR juga MPR yang aneh kan. Bener kan lo yang bilang kan. Iya, memang MPR yang aneh. Saya nggak merasa apa ini fungsinya MPR yang sekarang. Ada masalah ketika sama-sama lembaga tinggi negara ini berbenturan. Itu nggak ada yang kalau orang pesantren yang bilang nggak ada yang mentakzir. Nggak ada yang memberikan alternatif solusi penyelesaiannya. Kita butuh MPR ini untuk memberikan ini, mengatur, mengkoordinasi. Kalau ada yang ini, ada yang nyelentik, ibaratnya begitu. Kita oleh MK itu diberi kewenangan untuk menyusun undang-undang soal daerah. Betul. Tetapi kewenangan itu tidak pernah akan ada karena DPR tidak pernah membuat undang-undang tentang DPD yang punya kewenangan itu. Karena dianggap saingan. Itu masalah. Iya. Jadi ada banyak hal lah. Dan kalau saya orang akademisi, saya orang pesantren, rasanya eman-eman. Kita punya lembaga kayak gini tapi seperti enggak. Dan banyak berisi orang-orang yang hebat sebetulnya. Iya, lebih ini daripada DPR, mohon maaf ya. Iya. Asumsinya kan kenapa DPD itu setiap provinsi 4? Karena ini ingin menyamaratakan seluruh daerah di Indonesia. Betul. Kalau hari ini lewat DPR, lewat partai itu, mayoritas anggota dewan itu dari Jawa karena orang Jawanya banyak. Ini kan kemudian pembangunan kemudian hanya terfokus di Jawa. Betul. Itu
secara tidak bisa tidak karena mereka orang Jawa. Wah itu menarik itu. Iya, Nah, iya. oleh karena itu pakai DPD karena semua provinsi sama. Iya. Itu. Ini maunya Bahkan itu di ada Papua atau di mana yang penduduknya hanya sedikit pun tetap 4 ya. sama iya. Maunya pemerataan pembangunan itu. Jangan hanya yang dipikir itu Jawa. Itu. Oh. Iya. Tapi ini gimana nih prosesnya supaya DPD lebih punya daya politik yang kuat gitu. Minimal setara lah dengan DPR. Itu apa sih sebetulnya tahap-tahap yang bisa dilakukan? Pada saya harus ada undang-undang yang khusus tentang DPD. Kita hari ini punya MD3, undang-undang yang membahas sama antara DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2, dan DPD. Karena ini akarnya ini beda, asal usulnya ini sama kok dijadikan satu. Mestinya apa? DPD punya undang-undang sendiri, DPRD punya undang-undang sendiri. Oh, DPD sehingga, itu nggak punya undang-undang sendiri? Iya ada, tetapi MD3 itu yang diatur. Masa kita ininya beda kok dia anunya sama? Oh, ya, iya itu jadi penguatan kelembagaan lewat legal formalnya di itu. Kemudian ya mestinya kita harus bisa komunikasi dengan banyak pihak, dengan presiden penting, dengan DPR untuk memahamkan ini punya DPD ini beda dong gitu. Iya. Dan kita sebenarnya berharap banyak pemerintah sekarang dengan legasi Pak Jokowi yang besar ini bisa punya kontribusi lah dalam ini DPD, penguatan DPD. Sayang sebenarnya. Betul. Tapi ini tidak terjadi. Saya mohon Berarti maaf ya. komunikasi dengan DPR macet. Bukan macet, tetapi ya mereka saya ngalami sendiri kan. Saya ngalami sendiri. Jenengan yang bertugas lah. Bukan bertugas, saya improvisasi sendiri, inisiatif sendiri ngomong. Itu. Tetapi ya itu kalau bahasa Jawanya rada digatek, malah disuruh sampean ini di DPR aja loh. Ini kan masalah bangsa. Iya. Kelembagaan bangsa. Bukan ini. soal Kiai Haji Hilmi Muhammad saja. Bukan personal, ini soal bangsa. Iya. Dan saya di NO saya juga bilang, ada masalah kebangsaan. NO ini kan urusannya high politik, urusannya politik tingkat tinggi. Ini ada masalah kebangsaan nih. Harusnya ikut DPD, mendorong itu. Ini bukan politik recehan, kelembagaan. Betul. DPD, kelembagaan MPR. Ini bukan politik ini. Seharusnya NO ikut cawe-cawe. Ikut cawe-cawe. Kalau komunikasi dengan DPR agak macet, semoga kalau NU akhirnya bisa lebih aktif lagi menyuarakan ini ya. Kalau dengan presiden macet juga nggak komunikasinya? Ya kita ini kadang ya repotnya, repot karena kita ini diwakili oleh PR kita itu pimpinan. Kadang kalau pimpinan kita ini nggak confirm dengan presiden, ini repot. Betul. Ini yang terjadi. Betul. Ya saya nggak ngomong nama ya, tetapi dan mohon maaf pimpinan DPD ini kadang-kadang kan sering konflik sendiri-sendiri. Ya, jadi repot lah. Repot. Iya. Ini hal kadang. Nah, jenengan di PBNU tadi kan sempat ngendikan bahwa PBNU seharusnya punya power untuk menyuarakan ini dan saya setuju. Iya. PBNU kan lembaga formalnya dan punya kekuatan yang sosial politik yang besar ya. Iya. Nah, Gus Hilmi ini di PBNU sebagai apa? Saya sebagai katib. Katib itu sekretaris lah. Sekretaris Katib Surya. Jadi sekretaris Dewan Pembinanya ibaratnya. Berarti dengan di bawahnya Kiai Haji Miftahul Akhyar itu ketua umum tapi yang Suryanya. Surya. Yang Dewan Pembina yang ketua umumnya Kiai Miftah. Itu ada sekretaris umum. Namanya Kiai Said Asrori. Itu sekretaris umumnya. Katib Am. Nah saya katib. Nah, itu wakil berarti, di antara. Tapi ada di rumpun itu? Iya di harian. Saya di pengurus harian Surya. Oh, ada pengurus harian Surya juga? Iya artinya pengurus harian Surya. Pengurus harian Tahfidiyah. Ya. Nah saya masuk bagian pengurus harian Surya. Berarti kalau di Jakarta ngantornya bolak-balik ya? Ya. Alhamdulillah kadang di Senayan, kadang ke situ ya. Nah ini Gus, ini mau menjelang pilpres, pileg lah macem-macem ya. Jenengan kan mau maju lagi dan saya harap ke Kiai Haji Hilmi Muhammad ini terpilih lagi sebagai salah satu perwakilan masyarakat Jogja. Tapi ini kan kayaknya
makin ke sini ini kalau masyarakat biasa asik-asik saja. Masyarakat pesantren ini yang agak panas ini. Terkait apa ini? Terkait ya berbagai manuver elit politik terhadap dunia pesantren. Hikmah dan pemikiran jenengan itu gimana sebaiknya kaum santri itu menghadapi situasi politik seperti sekarang? Ya, saya kira yang heboh ini tidak hanya pesantrennya, semua dibikin heboh ini. Bahkan yang kita ngelus dada ini aparat. Mestinya dia netral, mestinya dia menjadi ya orang yang institusi yang menjadi penengah semuanya, tapi dia ikut. Iya. Aparat ini repot ya. Nah, kita di kalangan santri sebagaimana kalangan yang lain itu saya kira biasalah. Kalau ada pemilihan kayak gini. Iya. Hanya mestinya karena kita ini kalangan santri, yang didahulukan santri itu kan ilmu. Yang didahulukan santri itu adab, ibadah. Itu mestinya yang jadi core utama mereka menentukan pilihan yaitu. Jangan sampai urusannya itu urusan receh-receh. Itu bahaya kalau itu. Tapi karena kaum Nahdien ini dianggap besar sekali dan punya lembaga-lembaga sosial yang sangat kuat, yaitu pesantren-pesantren, maka menjadi dalam tanda kutip pangsa pasar politik yang juga menarik, gitu kan. Nah, untuk menghadapi manuver-manuver seperti itu ya kita fair aja ya. Kemarin ada yang gegeran PBNU gitu ya. Belum lagi yang kiai ini, kalau kiai ini memilih siapa kan udah biasa. Nah, itu kalau yang PBNU lalu ada kemarin saya wawancara dengan Gus Nadir Syah, Hussein gitu. Itu menurut jenengan gimana itu? Iya, secara struktural kita di NU sebagai lembaga sosial keagamaan tidak ikut-ikut dengan politik. Khitoh kita artinya jalur perjuangan kita itu di keagamaan, di pendidikan, di sosial, kesehatan itu yang mestinya jadi core kita. Dan ya hari ini banyak kita didiskreditkan PBNU ke 1, ke 2, ke 3, enggak ada. Saya orang pengurus harian di Khatib Suriah dan kita tidak ada keputusan rapat atau surat yang resmi untuk memilih 1, 2, 3 tidak ada. Itu exactly. Itu tidak ada. Jadi kalau ada orang begitu-gitu barangkali itu main-main atau tapi secara institusi nggak ada. Atau pribadi ya. Manuver-manuver pribadi. Saya kira manuver-manuver pribadi. Tapi kalau manuver pribadi itu dilakukan oleh jajaran pengurus atau pimpinan tertinggi, itu kan tetap punya dampak yang besar. Iya. Hari ini PBNU mengeluarkan surat nama-nama yang terkait, yang officially dia ikut, dia nonaktifkan kan. Saya kira itu adalah usaha baik dari PBNU untuk menetralisir dirinya, ya, untuk supaya orang tidak menganggap hal-hal yang ini terkait dengan PBNU. Iya. Bahwa kemudian masih ada yang main-main, itu ada ungkapan begini, al-aso liman aso. Al-aso liman aso. Aso itu pentung. Pentung bagi orang yang delewer, bagi orang yang nakal. Jadi kalau dia masih main-main dengan yang begini-begini ini, itu kualat lah bahasa Jawa. Jadi kita khawatir. Kita punya garis perjuangan sendiri, tapi kita ingkari sendiri. Itu kita khawatir dengan komitmen begini. Khawatirnya kualat, kalau orang Jawa bilangnya. Kalau secara teoritis katakanlah begitu, itu kan aparat misalnya kan nggak boleh cawe-cawe. Ya, sama lah. Kan PBNU juga bisa secara moral memang begitu dan secara aturan begitu. Tapi kan ya bisa juga mirip aparat, akhirnya bisa cawe-cawe. Nah, untuk membentengi itu bagaimana? Itu yang kita khawatir betul-betul. Kalau kemudian harus ikut terlibat, itu kemudian orang nggak percaya sama kita. Bagaimana mungkin kalau kemudian ikut-ikutan, mau nasihati sama yang terpilih itu gimana? Kalau sampean jadi tim pendukung dia, kalau
yang Anda dukung itu satu ketika salah. Itu gimana cara Anda untuk menasihati? Amar ma'ruf nahi mungkarnya gimana? Betul. Kalau kita artinya ada jarak begini, kita berjarak yang sama, kita ngomong aja bebas, enak, berani. Karena kita nggak punya ibaratnya ketersinggungan dengan itu. Gitu. Tapi kalau itu kita ini ikut mendukung, coba. Masa bayangkan ada kiai nasihati calon, nasihati pemerintah atau presiden yang jadi atau orang yang dia dukung dan dia salah. Nasihatinya kan gini jadinya. Kamu nggak boleh dong ngomong gitu. Masa begitu? Saya nggak bisa bayangkan. Iya. Mestinya kalau itu kiai kan ya tegak dan ngomongnya kalau perlu sampai itu nggak boleh itu. Jangan kayak gitu, itu merusak. Itu kira-kira begitu lah. Iya. Jadi kalau kita sudah mainnya sudah di situ bahaya. Nah, tapi apakah pemikiran yang seperti Anda pikirkan itu juga dipahami oleh banyak sekali para pengurus di PBNU? Saya kira itu etos dari mengapa kita memilih netral. Khitoh kita ini bukan di situ. Kenapa? Sebab kalau you sudah masuk di situ, you ngasih omongan nggak dipercaya orang. Lah kiai nggak dipercaya orang kan apa fungsinya omongan gitu. Iya, orang dia nggak punya pistol, kalau aparat punya pistol. Iya. Dia punya apa? Kalau yang dia banggakan apa? Kalau omongannya sudah nggak dipercaya, sudah nggak digugu bahasa Jawa. Iya. Apalagi nggak digugu sama santrinya, lebih menyakitkan lagi. Iya, umat kan. Iya. Itu yang yang kita harus koreksi betul kalau itu terjadi. Prihatin betul. Kira-kira apa ini solusinya untuk meredakan apa yang terjadi? Karena protes gini, ada kan tayangan kemudian Gus Ipul yang sebelum itu kan kemudian ada tanda tangan ratusan orang mengatasnamakan gus-gus, kiai, santri yang meminta PBNU untuk kembali netral karena ini berbahaya kan. Pasca Gus Nadir mengeluarkan pernyataan di Mojok itu. Nah, terus kemudian malah dibalas dengan Gus Ipul, wah ini gara-gara Gus Nadir kayak gini kami malah akhirnya memilih 02. Nah itu nanti kan bisa runcing ini. Ya kalau itu mau diterus-teruskan ya nanti jadinya malah nggak bagus semua. Sudah betul saya kira demarkasi kita, arah perjuangan kita itu di sini sudah. Kita nggak ikut-ikutan. Ini saya ingatkan, ini mau konbes, kesempatan untuk menunjukkan bahwa NU itu netral, NU itu nggak ikut-ikutan. Ini kesempatan, jangan malah ini konbes dipakai untuk yang enggak. Konbes itu konferensi besar. Jadi pertemuan PBNU dan mengumpulkan perwakilan wilayah seluruh Indonesia. Ini untuk membahas program. Nah, mesti ini kita gunakan. Suriah dan Tanfidiyahnya wilayah. Iya. Semua wilayah seluruh Indonesia. Suriah dan semua wilayah Tanfidiyah. Iya. Seluruh Indonesia. Dilakukan di Jogja. Kita akan di Jogja dan kebetulan di Kerapia salah satu. Ya. Dan ini justru kesempatan untuk deklarasi PBNU bahwa kita ini netral, kita ini khitohnya di sini. Wah, berarti fungsi Anda sangat penting ini. Dilakukan di Jogja, sentralnya ada di Kerapia, Anda pengurus Dewan Suriah ya. Dari pondok pesantren besar juga. Itu kita imbauan. Saya sendiri hari ini dinonaktifkan dari PBNU karena saya ikut kontestasi DPD. Ya, tapi masih boleh bicara? Saya tidak bisa bicara atas nama PBNU karena saya nonaktif. Ya, nanti mungkin habis pemilu saya diaktifkan kembali. Tapi berarti ikut kongresnya juga bisa? Saya nanti lihat dapat undangan apa tidak. Setidaknya bisa sambil ngopi-ngopi kan bertemu dengan. Sesederhana itu, sesimpel itu kata orang-orang. Tapi setidaknya himbauannya bisa disampaikan lewat sini. Iya, terima kasih diberi kesempatan. Terima kasih. Jadi apa harapan Gus Ilmi nanti di Konbes yang akan dilakukan tanggal berapa? 29 sampai 30. Sampai 30 di Yogyakarta. Akan rame ini karena ini nggak tahu kita hasilnya apa. Ya justru karena ada masa sebelumnya yang ada tercapik-capik, ini momentum untuk membersihkan diri, tazkiyah, membersihkan. Kami nggak seperti itu. Dan ini deklarasi dalam pengertian disaksikan oleh wilayah bahkan, sehingga
ya kesempatan ini nggak boleh disia-siakan lah. Gitu. Jangan justru kayak gini malah semakin dikerucutkan, dipastikan, terjerumuskan. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang punya? Kalau seperti itu enggak, berarti siapa yang bisa memastikan besok ini 01, 02, 03 yang menang? Enggak ada. Kita ini semua upaya. Nyun sewu Gus. Iya. Kalau Anda sudah ngendikan begitu berarti ada potensi untuk seperti itu. Enggak tahu, saya enggak tahu. Saya kan bukan tim sukses. Iya, tetapi warning saja. Ya, seruan ya, karena ada potensi seperti itu. Potensi bahaya. Ya. Dan ini kalau terjadi, masa melibatkan organisasi struktur? Nah kalau masyarakat kita udah nggak percaya, umat kita nggak percaya, apa itu? Betul. Bisa terjadi delegitimasi terhadap minimal itu struktur kepengurusan PBNU. Iya. Insya Allah kalau dari santri dan masyarakat ke kiainya enggak ada lah karena itu kan dibangun secara kultural dan keilmuan. Iya. Tapi kalau delegitimasi itu ada pengurusnya juga bahaya juga. Iya. Nanti mau ngomong apa udah nggak didengarin. Iya. Terakhir ke sini kita balik lagi ke pesantren. Pesantren ini menurut pandangan panjenengan ini menghadapi berbagai era seperti sekarang ini. Itu tantangannya kan tidak mudah. Gitu. Bagaimana menurut jenengan? Padahal di sisi yang lain saya sangat percaya salah satu modal sosial yang penting di Republik ini itu adalah pesantren. Karena pesantren itu bukan hanya membekali ilmu, tapi juga membekali mental, akhlak gitu. Monggo. Ya, pesantren atau lembaga keagamaan, pendidikan keagamaan saya kira punya positioning yang penting ya di dalam kehidupan bangsa dan negara. Hari ini kita membuktikan pesantren banyak. Dan kita nggak pernah dengar ada pesantren A dan pesantren B tawuran. Santrinya itu nggak ada. Mungkin 1-2 anak gara-gara itu rebutan tempe atau tahu aja. Tapi nggak ada. Tidak ada tawuran antar pesantren, nggak ada. Paling banter ngerasani. Paling banter itu gara-gara permainan sepak bola. Tapi itu nggak. Artinya apa? Ke depan ini sebenarnya kita banyak berharap dari pesantren. Karena dia berhasil dalam pembinaan moral. Ya. Bahwa pesantren itu harus juga mengevaluasi dirinya, penting. Karena dia ini harus tetap menjadikan santri-santri itu fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dia harus bisa menjadikan santri itu bukan hanya layak hidup di akhirat, tapi juga harus layak hidup di dunia. Artinya dia harus membekali santri-santrinya itu bukan hanya ilmu agama, tapi penting juga soft skill, kemampuan terampil di dunia. Dia bisa jadi apa dia sehingga dalam tanda petik tidak menjual agamanya itu untuk kepentingan hidupnya. Mestinya dia bisa dagang, dia bisa bertani, dia bisa menjahit, dia bisa apalah. Yang itu akhiratnya itu tidak terganggu gara-gara itu. Nah ini perlu saya kira pesantren itu mereformasi lah. Bukan hanya yang diajarkan itu urusannya akhirat, tapi lupa ada kehidupan dunia yang tidak profan. Yang itu harus bertemu dengan banyak orang. Betul. Bertemu bahkan dengan orang yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Itu pesantren harus bekali anak-anaknya dengan yang seperti itu. Betul. Tapi sebetulnya tantangan terbesarnya itu lebih secara spesifik kalau misalnya soft skill itu apa ya? Ya artinya dia membekali santrinya dengan bagaimana cara dia hidup di masyarakat. Kita prihatin sekali. Ada pondok yang menghasilkan santri yang hafal alfiyah. Dia bisa ngaji kitab ihya. Tetapi dia nggak dibekali soft skill. Jadi dia kemudian kerjanya itu karena mungkin daerahnya itu masih kering, ilmu agamanya masih, sehingga dia kemudian tidak layak lah. Itu kan kita prihatin betul. Nah yang kita ingin ya dia bisa hidup layak di dunia dan layak di akhirat. Artinya dia harus bisa ngerti dengan pasar, ngerti bagaimana bergaul
Ini Kalau hal dia penting nanya ya. Gus Bah, Nggih. wis apalah kitab begitu rabi diseneni bojone mergo ora duwe beras lali kabeh Nggih, apalane. nggih. Nah, ini ruwet. Nggih. Ini tantangan kita. Kalau di Krapia sendiri apa yang sudah dipersiapkan? Ya, alhamdulillah kita di samping sekolah kurikuler kita bisa siapkan anak-anak itu ekstrakurikuler. Baik itu hal yang sifatnya keterampilan, dia bisa kita latih kaligrafi, dia kita latih pidato, olahraga, dia kita kasih ya latihan-latihan olahraga. Ada bahkan panah. Saya waktu jadi kepala sekolah bahkan itu renang ekstrakurikulernya. Iya, itu artinya apa? Kemampuan mereka untuk inilah mampu menyesuaikan dengan masyarakatnya kelak gitu. Nah Gus ini, Nggih. ada kecenderungan baru juga sekarang di kalangan kaum kelas menengah Indonesia yang muslim tentu saja. Justru mau menitipkan atau menyekolahkan anaknya di pesantren, Iya. bukan di sekolah umum. Iya. Karena mereka tahu mungkin perjalanan hidup mengajarkan Iya, ternyata akhlak itu penting Iya, gitu. iya, Ancamannya nyun sewu sekarang ini kan dunia tidak seperti mungkin 50 tahun yang lalu begitu ya. Godaannya terlalu banyak, narkoba dan lain sebagainya. Lalu udahlah anak saya di pesantren saja. Saya melihat di Krapia ada banyak pejabat, anak para pengusaha besar gitu. Sebelum saya tanyakan hal-hal seperti itu, di Krapia dibeda-bedakan nggak itu? Apanya itu? Ya kayak ini anak pejabat, ini anak politikus, ini. Ya, itu kita gimana? Nggak beda-beda. Nggak beda-bedakan ya. Kalau sudah awal beda-bedakan itu nanti beban di anak. Makanya ada anaknya jenderal kita panggil namanya biasa aja. Kita punya santri anaknya kiai nggak boleh kita panggil, nggak boleh kita larang anak ini dipanggil Gus. Karena itu memberi beban pada dia sehingga dia harus bawa nama bapaknya terus kemana-mana sehingga justru tidak berkembang. Misalnya Gus dari kabupaten lain nyantri di Krapia nggak boleh dinamakan Gus. Sama dengan anaknya kiai di situ Krapia. Itu ketika dia kecil nggak boleh kita panggil Gus. Ini sudah dari simbah dulu. Oh gitu. Supaya apa? Dia tidak terbebani. Jenengan mulai dipanggil Gus usia berapa? Ya kita dipanggil Gus itu ketika sudah mengajar. Itu artinya ada kelayaan lah. Iya, secara keilmuan sudah teruji. Iya. Kalau belum itu belum boleh dipanggil Gus. Iya, kita larang serius itu kita larang. Dan teman-teman Krapia ini luar biasa karena saya nggak pernah nyantri di Krapia. Nitip awak pernah. Kalau nggak salah 4 atau 5 bulan karena nyari sekolah, belum tentu diterima waktu itu ya nebeng di tempat saudara yang kebetulan nyantri di Krapia. Krapia ini luar biasa karena sebelum ada kantin kejujuran yang dimana kita makan bayar sendiri sesuai dengan ini nanti ada kembalian sendiri di Krapia itu sudah ada tahun 95. Jadi ada tampah, lalu ada umplungnya, ada nampan, orang jualan nanti ada kaleng gitu ya. Orang ngambil makanan sendiri lalu membayar sendiri. Itu lebih maju dari KPK. Saking itu apa sebetulnya? Ya itu inisiatif anak-anak saja. Inisiatif anak-anak bahkan itu kan yang saya lihat itu anak-anak yang nggak disangoni dari rumah. Jadi dia inisiatif beli semangka, beli pisang, kemudian dia kasih botol apa untuk ini. Tapi sangat percaya ya kalau temannya pasti akan membayar ya. Itu saya nyuwun sewu ya. Saya tanya kepada saudara saya. Iki nek jupuk susu kakean dia. Karena kan uangnya dikumpulin kalau misalnya katakanlah dulu harga semangkanya itu katakanlah 1.000 gitu ya. Uangnya 5.000 kan bisa ambil sendiri kembaliannya. Misalnya ngambil kembaliannya 10.000 kan bisa. Ya jawaban teman saya ya kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Karena dia tahu siapa yang usaha kayak gitu kan yang justru santri yang miskin, yang usahanya dia topang sendiri nggak dari kiriman orang tua. Sehingga mungkin itu belas kasihan. Tapi yang penting itu poin tadi itu hari ini yang namanya pesantren itu bukan hanya lembaga untuk pendalaman agama. Anak semua keluaran pesantren itu harus jadi kiai enggak? Enggak. Jadi hari ini kita namanya pesantren itu untuk pembinaan moral, pembinaan akhlak dan anak itu tahu agama.
Itu aja. Kalau untuk pendalaman agama, you harus masuk ke lembaga-lembaga perguruan tinggi, Ma'had Ali, itu pendalaman agama yang lulusannya itu jadi kiai. Kalau sekedar pesantren hari ini tingkatnya tsanawiyah, aliyah, ulya, wusta, itu ya kira-kira belum kiai lah. Gitu. Sehingga banyak masyarakat itu percaya dengan pembinaan akhlak anak-anak santri, mereka memasukkan anaknya ke pesantren. Kalau lihat pesantrennya sekarang lebih bersih, lebih open. Kalau di Jogja agak lebih menguntungkan ya Gus, karena ada banyak perguruan tinggi di sini. Sehingga ketika mungkin SMA-nya sudah di Krapia, atau teman-teman yang kuliah kan dari saya masuk Jogja pun banyak teman saya yang sudah mondoknya di Krapia, tapi kuliahnya di UGM, kan banyak sekali. Termasuk ketum PBNU sekarang kan. Ya itu kan agak diuntungkan, tapi mungkin di daerah-daerah lain agak tidak seberuntung di Jogja. Nah balik terakhir banget, itu yang Ma'had Ali. Apa itu? Ma'had Ali itu saya sering dengar pendidikan tinggi dan dia khusus kajian keagamaan. Di Krapia ini mungkin karena saya tuanya itu punya 2 Ma'had Ali. Hebat nih. Jadi diterangkan Ma'had Ali. Ma'had Ali itu perguruan tinggi ya yang khusus pendalaman keagamaan. Jadi dia pasca aliyah, dia pasca kalau yang tak khusus itu ulya. Itu masuknya namanya Ma'had Ali. Ya artinya perguruan tinggi, Ma'had Ali itu. Ma'had Ali. Iya, itu khusus keagamaan. Dan di Krapia itu ada yang jurusannya hukum Islam, ada yang jurusannya maqasid syariah, artinya tujuan pengaturan hukum. Ya, itu kita punya itu. Dan ada 2 Ma'had Ali. Dan maunya kita yang lulusan Ma'had Ali itulah nanti kiai. Yang jadi kiai. Artinya apa? Yang di luar Ma'had Ali itu kita masih anggap itu biasa. Kalau you mau jadi kiai, mestinya you masuk Ma'had Ali. Iya. Padahal kalau sudah lulusannya Krapia itu ya sudah jadi kiai lah. Tapi luar biasa. Itu nggak banyak ya pesantren yang punya Ma'had Ali. Tidak banyak. Dan nggak banyak yang punya 2 bahkan. Ya karena institusinya sudah berkembang kan Krapia sehingga punya 2 Ma'had Ali. Ya kira-kira gitu. Terus sudah hampir 1 jam obrolan kita tidak terasa. Saya sebetulnya mau banyak bertanya karena beliau juga mendalami tasawuf. Nah, tapi mungkin lain kali lah ya kita ngobrol lagi dengan Kiai Haji Hilmi Muhammad. Jangan lupa Kiai Haji Hilmi Muhammad nyalon jadi anggota DPD. Insya Allah beliau amanah. Kalau ini saya berani mengendorse. Kita sebenarnya belum bicara banyak tentang Jogja ini. Kita kan perwakilan daerah. Apa yang diperjuangkan di Jogja? Iya, atas nama Jogja kan kita harus bawa ke Jakarta, ke Senayan. Boleh lah kalau mau ditambahi. Iya. Ya, monggo. Ya, Jogja ini kan kota pendidikan, kota pelajar. Iya, kita harus memastikan itu. Karena apa? Karena investasi terbesar kita itu di pendidikan. Betul. Dan di bahkan Jogja karena ini pendidikan itu perputaran ekonominya terbesar itu investasi juga kita bukan investasi pertanian, bukan investasinya industri, tapi di sini di pendidikan itu. Kita di sini di Jogja ada 360 pelajar mahasiswa dan 200.000 lebih itu dari outsider DIY. 360.000 ya. Pelajar mahasiswa. Pelajar mahasiswa dari sekitar 3 juta lebih ya. Iya, penduduk. Kita ada 200.000 dari luar. Ya, betul. Iya. Itu kalau musim nggak usah banyak-banyak, UGM wisuda saja. Iya. Hotel-hotel udah penuh. Iya. Nah ini kan kita harus tata ini. Ini harus kita tata untuk memastikan Jogja ini 20-30 tahun lagi punya capres, cawapres yang seperti hari ini. Kan ini hebat nih Jogja ini. Tapi nggak usah kayak gitu, udah ada Mas Anies, Caimin. Enggak, artinya hari ini kita ini punya presiden dididik di Jogja. Punya cawapres ya. Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Mahfud, Pak Ganjar ini dari Jogja. Ya. Kita bertanya besok 20-30 tahun lagi kita punya enggak capres-capres yang dari Jogja? Artinya ini bukan soal perguruan tingginya yang baik. Kita juga harus menata kota kita ini siap untuk menjadi tempat belajar yang nyaman, yang aman, yang untuk mereka berorganisasi itu senang, bermasyarakat juga senang. Ini kita harus memastikan ini next ini. Betul. Jangan sampai
yang prestasi hari ini kita nggak punya untuk 20-30 tahun yang akan datang. Dan mungkin yang perlu diperhatikan Gus, selama saya mengamati Jogja sekitar hampir 1/4 abad tinggal di sini, adalah relasi bapak kos dengan anak kos itu sudah mulai berubah. Kalau dulu kan sangat kenal, saling membantu gitu ya. Kalau sekarang yang penting transferannya lebur. Secara adat budaya yang dulu kayak gitu, kita nggak enak. Tetapi sekarang nggak terjadi. Betul. Sekarang kalau Mas Putu lewat di SCBD, itu kan nggak seperti berada di Jogja sendiri. Itu artinya SCBD adalah setoran. Condong Catur ya. SC Setoran. Condong Catur. Bene Babarsari ya. Depok. Ini anak gaul orang SCBD. Itu kan seperti kita nggak lewat di Jogja. Nah ini kalau secara adat budaya itu sudah berkurang tadi hubungan anak kos dengan bapak kos, sudah sungkannya sudah ada. Kita harus berikan itu secara peraturan. Kita harus buat peraturan yang menjadikan mereka itu memang aman di kosnya, bisa untuk belajar. Jangan sampai kos-kosan ini semaunya aja. Datang pulang, nggak ada jam. Masuk laki-laki perempuan. Kan nggak bisa begitu. Ini harus kita pastikan ke depan. Dan ini butuh pembicaraan banyak orang. Iya. Ini saya kira PR besar saya. Ada PR besar kecil juga, Gus. Ini yang ini mesti memilih capres yang pernah kuliah di Jogja atau enggak? Tahu aja Mas Utut. Tapi beliau nggak mungkin menjawab. Mungkin Pak Prabowo sama Mas Gibran perlu apalah kursus-kursus apa gitu supaya pantas di Jogja biar orang lo Jogja ini bukan sekedar 3 juta orang, tapi berapa puluh juta orang yang pernah belajar di sini punya keterikatan emosi yang luar biasa. Jadi jangan menganggap Jogja itu kecil persoalan jumlah pemilihnya, tapi berapa banyak orang yang sudah pernah terpengaruh hidup di Jogja, mendapatkan pendidikan di Jogja, dan hatinya terpaut oleh Jogja walaupun tinggalnya mungkin di Papua, di Riau, di Aceh dan lain sebagainya. Gus ini matur nuwun sangat. Matur nuwun Mas Utut. Tadi saya diingatkan tuh nanti lain-lain kita ngomong yang agak ini lah. Wah, soal tasawuf ya. Insyaallah ya. Begitu teman-teman obrolan kami, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Matur nuwun sangat. Matur nuwun.